Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah kita kembali lagi melaksanakan perkuliahan secara sinkron ya. Setelah minggu lalu pelaksanaan perkuliahannya secara asinkron karena saya benturan dengan jadwal cuti saya ya, sehingga untuk perkuliahan hari ini dilaksanakan secara sinkron ya. Oke, ini merupakan materi terakhir ya, meskipun materinya ini adalah minggu ke-13, tapi ini adalah materi terakhir yang teman-teman dapatkan di semester ini, dan nanti di perkuliahan minggu ke-14 yang dijadwalkan mungkin di minggu pengganti, itu tidak perlu dihiraukan karena materinya sudah habis. Kecuali untuk kelas A memang ada pembelajaran praktek satu atau dua kali pertemuan secara luring ya dengan saya. Tapi kalau untuk kelas B dan C, meskipun nanti di minggu ke-14 ada jadwal perkuliahan lagi, mohon dihiraukan. Oke, hari ini kita akan melanjutkan terkait materi penentuan luas dan volume, yaitu difokuskan pada bagaimana kita melakukan perhitungan volume pada kegiatan praktis di prodi geomatika atau di pekerjaan di bidang geomatika. Ya, jadi minggu lalu kita sudah mencoba mempelajari tentang metode-metode untuk melakukan perhitungan area penampang melintang ya. Kaitannya karena memang di beberapa pekerjaan praktis geomatika ya, di Kota Batam pada khususnya itu memang seringkali diharapkan untuk mampu melakukan pengukuran pada jaringan jalan, pelebaran jalan, kemudian membuat jaringan irigasi, utilitas dan lain sebagainya. Sehingga materi ini dirasa sangat penting dalam menghadapi beberapa perkembangan pembangunan di Kota Batam. Oke, jadi sedikit merefresh dari materi yang pernah kita pelajari minggu lalu ya, ada beberapa tipe kemungkinan bentuk tampang yang terjadi. Yang pertama itu contohnya adalah penampang dengan permukaan tanah asli mendatar atau one level section. Yang kedua itu penampang dengan permukaan tanah asli miring atau two section level. Ya, kalau yang untuk yang pertama, yang permukaan tanah asli mendatar itu umumnya digunakan untuk pembuatan jaringan iligrasi, kemudian untuk pembuatan jalur kereta api di mana perlu ada pemadatan tanah di apa namanya di bawah rel kereta api ya. Kemudian untuk penampang dengan permukaan tanah asli miring atau two section level itu biasanya dipengaruhi oleh keadaan topografi di area pekerjaan kita. Kemudian ada penampang dengan permukaan tanah asli yang mempunyai dua kemiringan atau three level section ya. Jadi pada apa namanya titik tumpunya itu mengalami perubahan ketinggian yang berbeda. Kemudian penampang dengan permukaan tanah asli dalam galian dan timbunan atau side hill to level section, seperti yang digambarkan pada gambar sebelah kanan ini. Ya, sekali lagi saya reminder lagi bahwa untuk tugasnya harap selalu dikumpulkan ya sesuai dengan timeline yang sudah saya berikan. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang metode perhitungan volume, di mana terdapat tiga metode utama yang umum digunakan, yaitu yang pertama adalah metode cross section, yang kedua adalah metode unit area atau berubit, ya kita bisa menggunakan unit berbentuk bujur sangkar atau segitiga, dan yang terakhir adalah metode kontur area ya. Jadi teman-teman yang PBL-nya itu berkaitan dengan apa namanya perhitungan volume yang diturunkan dari kontur itu berarti kita menggunakan metode kontur area. Ya. Kemudian kalau kita diharapkan di PBL-nya untuk melakukan perhitungan volume dari profil memanjang dan melintang itu umumnya menggunakan metode cross section. Nah, kita akan pelajari satu persatu ya metode perhitungan volume tersebut. Yang pertama adalah metode cross section. Oke, bagaimana konsep perhitungan volume cross section ya? Konsep perhitungan volume dengan metode potongan melintang rata-rata, luas potongan melintang A1 dan A2 pada kedua ujung diukur dan dengan menganggap bahwa perubahan luas potongan melintang antara kedua ujung itu sebanding dengan jaraknya, luas A1 dan A2 tersebut dirata-rata.
Akhirnya, volume tanah dapat diperoleh dengan mengalihkan luas rata-rata tersebut dengan cara L dengan kedua ujung dengan rumus volume sama dengan A1 tambah A2 yang dihitung bagi dua, ya, atau kita cari rata-ratanya, kemudian dikalikan dengan jarak antar penampangnya. Ya. Jadi A1 itu luas penampang pertama, A2 itu adalah luas penampang kedua, kita hitung bagi dua, jumlahkan bagi dua, sehingga kita mendapatkan luas penampang rata-rata dikalikan jarak antar penampangnya. Maka kita akan mendapatkan volume dari eh, cross section ini. Dalam konsep perhitungan volume cross section itu dibedakan menjadi beberapa metode. Yang pertama adalah metode dengan dua tampang atau N areas. Luas potongan A1 ya bisa teman-teman lihat di bagian gambar kiri bawah ini. A1 adalah penampang yang depan dan A2 yaitu penampang pada area di belakang. Pada kedua ujung diukur dengan menganggap bahwa perubahan luas potongan melintang antara kedua ujung itu sebanding dengan jaraknya. Sehingga luas A1 dan luas A2 tersebut dirata-rata. Akhirnya, volume tanah dapat diperoleh dengan mengalihkan luas rata-rata tersebut dengan jarak L antara kedua ujung tadi, sehingga volume untuk metode dua tampang atau N areas ini adalah jumlah dari luas penampang awal dan akhir ya dibagi dua dikalikan dengan jarak dari penampang pertama ke penampang terakhir. Dan apabila penampang-penampangnya banyak dan jarak antar penampangnya bervariasi, misalnya ada D1, D2, D3, dan seterusnya, maka untuk volumenya, sigma volume sama dengan D1 dikali luas penampang 1 tambah luas penampang 2 dibagi 2 ditambah D2 dikali luas penampang 2 ditambah luas penampang 3 dibagi 2 ditambah D3 dikali luas penampang 3 tambah luas penampang 4 yang kemudian dibagi 2 dan seterusnya tergantung dari kebutuhan ya. Metode kedua dari volume cross section adalah metode jarak atau jarak rata-rata. Ya, kita lihat pada gambar sebelah kiri bawah, jarak L1 dan L2 ya, L1 dan L2, jarak antara penimpang A0 ke A1 yang dinotasikan dengan L1 dan jarak dari A1 ke A2 yang dinotasikan sebagai L2 ya. Sebelum dan sesudah potongan A1 di rata-rata. Dan untuk menghitung volume tanahnya, maka harga rata-rata ini dikalikan dengan luas potongan melintang A0. Sehingga kalau yang tadi itu kita turunkan dari rata-rata luas penampang, kalau ini kita rata-ratakan dari jaraknya. Sehingga untuk menghitung volumenya sama dengan L1 plus L2, yaitu jarak dari penampang A0 ke A1 dan A1 ke A2 dibagi dua dikalikan dengan luas penampang di awal atau A0 sehingga kita akan mendapatkan luas dari volume dari metode jarak rata-rata. Metode yang ketiga adalah metode tampang rata-rata. Volume didapat dengan mengalihkan luas rata-rata dari penampang yang ada dengan jarak antara penampang awal dan akhir. Di sini, apabila penampang tersebut A1, A2, A3, A4, dan seterusnya sampai dengan AN dan jarak antar penampang A1 ke AN atau luas penampang terakhir adalah L, maka untuk menghitung volumenya adalah jumlah dari keseluruhan luas penampang dibagi dengan banyaknya penampang, ya, jadi N ini adalah banyaknya penampang, yang hasilnya kemudian dikalikan dengan L, di mana L ini adalah jarak dari penampang awal ke penampang terakhir. Ini adalah metode tampang rata-rata. Jadi kita sudah mempelajari ada metode dua tampang, N area, metode jarak rata-rata, dan tampang rata-rata. Metode keempat adalah metode prismoida. Nah, prismoida itu diturunkan dari kata prisma. Prisma adalah suatu benda padat yang dibatasi dua bidang sejajar pada bagian-bagian atas dan bawahnya, serta dibatasi beberapa bidang datar di sekelilingnya. Ya. Jadi kita bisa melihat ini ada sebuah prisma dengan dua penampang yang berbeda, yaitu A1 dan A2 ya ini ya, A1 dan A2.
Hingga untuk menghitung volume prisma di atas dengan menggunakan metode prismoida itu diperoleh dengan cara H bagi 6 dikalikan A1 plus 4 AM ditambah A2. Nah, di mana H itu adalah tinggi prisma. Tinggi prisma antara luas penampang satu ke luas penampang kedua. Nah, sedangkan A1 itu adalah luas bidang atas prisma atau luas penampang pertama. A2 itu adalah luas bidang bawah prisma atau luas bidang apa terakhir ya. Dan AM adalah luas bidang tengah yang melalui tengah-tengah tinggi H ya. Jadi kalau misalnya tingginya ini adalah 6 meter, berarti AM itu adalah luas bidang pada elevasi 3 meter. Kemudian ada metode yang kelima yaitu metode piramida kotak ya, di mana untuk menghitung volume piramida kotak diperoleh dari H bagi 3 dikalikan dengan A1 ditambah A1 kali A2 dipangkat setengah tambah A2. H ini adalah tinggi 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 piramida ya atau jarak antara penampang pertama ke penampang terakhir. A1 adalah penampang pertama, A2 adalah penampang terakhir. Kemudian yang cara terakhir dari perhitungan volume cross section adalah metode frustum. Rumus ini berlaku untuk bangun-bangun yang mendekati bentuk kerucut terpancung, di mana luas penampang atas itu kurang dari sama dengan setengah dari luas penampang bawah. Ya, misalnya luas penampang atasnya itu 5 meter, kemudian luas penampang bawahnya itu lebih dari 2 kali lipatnya dari luas penampang atas, ya misalnya 10 meter, 11 meter, atau dalam contoh ini adalah 12 meter. Nah, volumenya diperoleh dengan persamaan sepertiga kali T kali A1 ditambah A2 ditambah akar dari A1 kali A2. Nah, ini metode Prustum ini hampir sama dengan metode piramida ya. Nah, di sini T ini adalah tinggi atau jarak antara penampang atas dan bawah. Kemudian A1 dan A2 masing-masing adalah luas penampang atas dan luas penampang bawah. Nah, jadi itu ada apa namanya 6 metode perhitungan volume dengan metode cross section ya. Ada metode dua penampang atau N area, metode jarak rata-rata, ya, kemudian perhitungan tampang rata-rata, metode prismoida, metode piramida, dan metode frustum. Ya, jadi ada 6 metode yang teman-teman harus pahami ya, karena nanti ketika ujian Anda dihadapkan sebuah data dan anda diharuskan mampu untuk melakukan atau menyelesaikan persoalan perhitungan volume dengan metode cross section. Oke, metode perhitungan volume yang kedua adalah metode unit area atau borrow bit. Ya, konsep perhitungan volume untuk yang unit area atau borrow bit itu bisa kita gunakan dengan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan unit area berbentuk bujur sangkar dan segitiga. Yang akan kita bahas pertama ini adalah cara perhitungan volume unit area dengan metode unit area berbentuk bujur sangkar. Bentar ya. Oke, jadi untuk perhitungan volume unit area dengan unit area berbentuk bujur sangkar itu bisa diselesaikan dengan persamaan A per 4 kali H1 ditambah 2SH2 ditambah 3SH3 plus 4SH4. Secara sekilas, perhitungan ini memang relatif rumit ya, tapi akan kita selesaikan dengan perhitungan yang lebih mudah dengan menggunakan bantuan tabulasi dalam perhitungan volumenya. Nah, di sini kita harus perhatikan ada HI ya, di mana HI ini adalah ketinggian titik-titik yang digunakan I kali dalam hitungan volume. Misalnya, ini ada bidang untuk A dan B ya. Ini bidang A ini itu memiliki 4 H ya, yaitu HA, HB, HC, dan HD. Ya, kemudian kalau misalnya kita jab- jabarkan pada tampilan penampang di atas, ini kita lihat bahwa untuk tinggi bujur sangkar sebelah ini, ya sorry,
Ya, ini dia hanya dihitung satu kali. Kemudian di sini dia kenapa angkanya 2? Karena dia digunakan di perhitungan luas A yang di sini dan perhitungan luas di A di sini. Untuk ini juga 2 kali dipakai. Karena apa? Ya dipakai untuk di sini dan untuk di sini. Begitu juga untuk 2 yang sini dan satu. Satu ini kan hanya digunakan untuk di sini. Ini juga digunakan hanya sekali untuk perhitungan ini. Nah, kemudian ini kenapa dia bisa 3? Ya karena dia dipakai untuk perhitungan luas persegi di sini dan di sini ya. Jadi 3 kali. Kemudian ini 4 ini karena dipakai untuk perhitungan luas di sini, di sini, dan di sini. Dan seterusnya untuk yang lainnya juga kita lihat dari sketsa lapangan. Bagaimana perhitungan praktisnya? Ya, kita bisa melihat untuk slide berikutnya ya. Jadi di sini ada sebuah studi kasus ya. Di kasus saya bacakan figur one shows a rectangular plot ya. Sebuah apa namanya plotting dalam bentuk bujur sangkar which is to be excavated to the given reduced level ya. Jadi akan dilakukan perhitungan galian atau timbunan ya. Assuming area is subdivided into square method ya. Jadi asumsinya adalah satu area ini dibagi menjadi apa namanya beberapa petakan berbentuk bujur sangkar. Calculate the volume of earth to be excavated ya. Jadi di sini disuruh untuk menghitung volume dengan excavated volumenya, excavated levelnya adalah 10 meter. Nah, kita lihat ini adalah tampilan pada atas ya. Misalnya ini biasanya digunakan untuk pekerjaan pembebasan lahan untuk pembangunan tapak bangunan perumahan ya. Jadi ini pada area yang berbentuk bujur sangkar ini dibagi menjadi beberapa unit area berbentuk bujur sangkar. Nah, ini ada notasi A, B, C, D, dan seterusnya. Ini adalah notasi yang menggambarkan elevasi pada setiap titik-titik tersebut. Nah, untuk memecahkan masalah di sini, maka kita perlu membuat tabulasinya. Kolom pertama itu adalah station. Station A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian reduce levelnya kita ambil dari informasi ketinggian pada setiap stasiun. Misalnya stasiun A itu adalah 16,54. Stasiun B itu adalah 17,25. Stasiun C itu adalah 15,40 dan seterusnya. Kemudian excavated levelnya berapa? Nah, di soal diketahui bahwa excavated levelnya adalah 10 meter ya. Ini ya. Sehingga di sini kita buat semuanya adalah 10 meter. Kemudian depth of excavated ini adalah hasil pengurangan dari setiap elevasi stasiunnya dikurangi dengan excavated levelnya, maka kita dapatkan hasilnya adalah depth of excavated. Jadi ini semuanya kita hitung dari hasil pengurangan reduce level dengan excavated levelnya. Kemudian yang tak kalah penting ini adalah nomor number of rectangle-nya. Kita lihat di sini titik A. Nah, saya suka melakukan tanya jawab ini. Yang kameranya mati. Aurel Nautica, monitor Aurel Nautica. Iya, Pak. Oke, Aurel. Saya izin bertanya, Aurel, untuk titik A ini, Iya, Pak. stasiun A ini dipakai untuk berapa kali perhitungan bujur sangkar? Oke, Aurel Boleh Nautica. diulang, Pak? Oke, Enggak. kenapa stasiun A ini hanya dipakai, sorry, stasiun A ini dipakai untuk berapa kali perhitungan volume? Aurel nih. Oke, Aurel selanjutnya kameranya mohon dinyalakan ya. Emmanuel Yosepin, Immanuel Yosepin.
Halo, apakah AFK? Oh, AFK ya, Manuel Spin ya. Oke, saya coba yang Muhammad Raden. AFK ya. Yosepin, Raden, siapa lagi? Muhammad Sultan, ada? Nggak ada lagi. Oke, oke. Nah, inilah kalau udah absen, habis itu menghilang, gitu ya, di telan bumi. Oke, oke saya jelaskan lagi ya teman-teman ya. Makanya saya gini loh, rekan-rekan saya agak heran juga ketika kenapa teman-teman itu diberikan akses untuk pendidikan tinggi tapi tidak dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Anda diberikan kemudahan untuk belajar secara online tapi ternyata lebih sering menyepelekan. Nah, itu hal yang menjadi anomali yang sangat memprihatinkan untuk saya teman-teman khususnya di zaman sekarang ya. Bahwa kemudahan ini kemudian tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Gitu ya. Makanya ketika perkuliahan memang saya mewajibkan menyalakan kamera, termasuk saya, setiap kuliah itu saya pasti menyalakan kamera, dan saya harus menyuruh teman-teman menyalakan kamera sampai minggu ke-14 semester 2. Itu apakah miris? Sangat miris gitu ya. Cuma saya itu adalah memiliki niat baik ya, supaya teman-teman itu paham kuliah tidak hanya menyalakan HP Anda tidur, tapi Anda juga mendapatkan ilmu. Itu yang menjadi tujuan utama ketika perkuliahan dengan saya ataupun dengan dosen yang lain. Ya, oke. Sekali lagi saya akan menjelaskan ya, berapa kali stasiun A ini digunakan. Dia di sini kan sudah dijelaskan sekali. Kenapa sekali? Karena titik ini, titik bujur sangkar ini itu digunakan pada perhitungan luas bujur sangkar ini. Kemudian titik B ini dipakai berapa kali? Di sini dipakai 2 kali. Pada saat apa? Pada saat Anda melakukan perhitungan luas bujur sangkar yang ini dan bujur sangkar yang di sebelah kanan atas. Kemudian titik C itu adalah 1 ya, karena kita gunakan hanya untuk melakukan perhitungan bujur sangkar kanan atas. Kemudian D itu ada 2 ya, karena ini digunakan untuk perhitungan stasiun di atas dan di bawah. Kemudian E itu pasti digunakan sebanyak 4. Karena apa? Digunakan untuk perhitungan luas. Kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Begitu juga seterusnya sampai dengan stasiun yang terakhir. Fungsinya apa? Number of rectangle-nya, fungsinya ya untuk perhitungan formulasi unit area berbentuk bujur sangkar digunakan berapa kali stasiun tersebut. Misalnya kita kan sudah mendapatkan depth of excavated ya, yang 6,54. Nah, kemudian ini kita kalikan saja dengan number of rectangle, hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah produk ya, yang diperoleh dari depth of excavated dikalikan dengan banyaknya stasiun yang digunakan untuk perhitungan volume. Nah, untuk yang kedua 7,25 dikali 2 hasilnya adalah 14,50 dan seterusnya Anda melakukan perhitungan sampai stasiun ke I. Kemudian Anda lakukan perhitungan total untuk jumlah banyaknya stasiun untuk setiap perhitungan volumenya dan berapa hitungan produknya. Dari sinilah kemudian kita akan mendapatkan average excavated depth-nya. Yang diperoleh dari apa? Diperoleh dari produk ya dibagi dengan number of rectangle. Hasilnya adalah 83,21 dibagi 16 hasilnya adalah 5,2 meter. Ya. Kemudian di sini kita harus menghitung. Nah, ini kan average excavated depth-nya ya. Jadi ketinggian yang dipotong ya sebesar 5,2 meter ya. Kemudian dalam melakukan perhitungan volume ada 2 hal yang wajib diketahui yaitu luas area dan tinggi atau luas area dan jarak ya. Luas luas areanya apakah sudah diketahui? Belum. Jarak atau tingginya sudah atau belum? Sudah. Ini adalah tinggi ya.
atau kedalaman ya, kedalaman yang akan dipotong. Sehingga luas areanya dapat dari mana? Luas areanya didapat dari soal ya, yaitu 25,5 dikali dengan 30 meter. Nah, kita hitung luas areanya. Hasilnya adalah 25,5 kali 30 sama dengan 765 meter persegi. Kita dapat luas area dan kedalaman galian, maka kita bisa menghitung volumenya dengan cara volume to excavated diperoleh dari kedalaman excavated-nya dikalikan dengan luas area. Hasilnya adalah 3.978 meter kubik. Nah, itu adalah bagaimana kita menghitung volume dengan menggunakan metode Borough-Pitt ya dengan unit area berbentuk bujur sangkar. Hmm. Kemudian metode yang kedua pada metode unit area ini adalah menggunakan unit area berbentuk segitiga. Jadi konsep perhitungan volume unit area atau Borough-Pitt dengan unit area segitiga itu dengan persamaan volume sama dengan A per 3 dikalikan dengan H1 ditambah 2 SH2 ditambah 3 SH3 ditambah 4 SH4 tambah 5 SH5 ditambah 6 SH6 ditambah 7 SH7 ditambah 8 SH8 di mana HI adalah ketinggian titik-titik yang digunakan I kali dalam hitungan volume. Konsepnya sama seperti menggunakan unit area berbentuk bujur sangkar ya. Kalau untuk menggunakan unit area segitiga ini, maka kita lihat pada suatu area ini dibagi menjadi beberapa bentuk segitiga. Segitiga satu, kemudian dua, tiga, empat, lima, enam, dan seterusnya ya, sampai dengan segitiga ke N. Nah, kita juga memperhatikan ada berapa stasiun di sini. Misalnya stasiun ini, ya stasiun kiri atas ini digunakan berapa kali? Digunakan sekali untuk segitiga ini saja. Stasiun di sebelah kanannya, kenapa dia tiga? Karena dia digunakan untuk perhitungan segitiga satu, dua, dan tiga di sini. Ini di sebelah kanannya lagi atau di tengah atas ini empat, karena dipakai untuk perhitungan segitiga berapa? Segitiga tiga, segitiga empat, segitiga lima, segitiga enam. Sebelah kanannya lagi yang nomor dua, dia hanya digunakan untuk perhitungan segitiga enam dan segitiga tujuh di sebelah sini. Nah, dan seterusnya sampai dengan eh, semua stasiunnya. Ya, konsepnya kurang lebih sama. Dan hampir sama sebenarnya menggunakan unit area berbentuk bujur sangkar. Ini bedanya adalah segitiga. Oke, selanjutnya kita akan beralih. Bagaimana melakukan perhitungan metode unit area dengan unit area segitiga. Ya, kita bisa menggunakan contoh kasus yang sama ya. Ya, bedanya pada kasus yang kedua ini kita menggunakan unit area berbentuk segitiga. Kalau tadi unit areanya berbentuk bujur sangkar, berarti kita bedakan menjadi dibagi menjadi segitiga dengan menambahkan beberapa diagonal ya. Dengan studi kasus yang sama ya, excavated area levelnya 10 meter, kemudian tinggi setiap stasiun juga sama, base areanya juga sama. Maka untuk solusi pemecahan masalah ini kita tentukan kita list stasiunnya, yaitu stasiun A sampai I sama. Kemudian reduce levelnya, berarti kita list juga ketinggian titik tiap stasiunnya. Misalnya di sini 16,54, kemudian di sini 17,25 dan seterusnya sampai 13,38. Kemudian excavated levelnya itu adalah 10 meter, ya berarti ini juga sama. Ini, dan ini caranya masih sama seperti yang metode bujur sangkar. Begitu juga untuk depth of excavated-nya juga sama. Ini kurang ini hasilnya ini, dikurang ini hasilnya ini, dan Anda teruskan sampai di bawah. Yang berbeda adalah number of, bukan rectangles ya, atau ini adalah number of triangles. Ya, number of triangles, bukan rectangles ya. Jadi titik yang pertama kita lihat digunakan untuk stasiun ini digunakan untuk menghitung segitiga yang mana?
segitiga yang di sini dan segitiga di sini. Berarti dia adalah dua. Kemudian stasiun B digunakan untuk untuk segitiga mana saja? Segitiga ini, dan segitiga ini. Dan seterusnya sampai kita lihat untuk stasiun I. Stasiun I hanya digunakan untuk segitiga yang di sini dan di sini. Ya. Kemudian kita hitung juga produk. Produk diperoleh dari depth of excavated dikalikan dengan number of triangles-nya. Sehingga 6,54 kali 2 hasilnya adalah 13,08 ya. Kemudian di sini 7,25 kali 3 hasilnya adalah 21,75 dan seterusnya sampai stasiun terakhir 3,38 dikali 2 sama dengan 6,76. Nah, Anda kemudian kita jumlahkan total untuk number of triangles-nya adalah 24, kemudian total produknya adalah 123,99. Maka berapa average excavated depth-nya diperoleh dari sigma produk, ya sigma produk, yaitu 123,99 dibagi dengan number of triangles-nya, yaitu 24, hasilnya adalah 5,17. Kemudian base areanya ini sama dengan cara yang digunakan pada saat Anda melakukan penghitungan volume unit area dengan unit berbentuk bujur sangkar. Jadi 25,5 dikalikan 30 meter hasilnya adalah 765 meter persegi. Anda sudah dapat luas area, Anda dapat kedalaman atau ketinggian, maka kemudian kita kalikan ya. Sehingga mendapatkan hasilnya adalah 3.955 meter kubik ya. Oke, sampai di sini sebelum kita bahas kontur area, ada yang ditanyakan untuk beberapa metode perhitungan volume, baik dengan metode cross section maupun dengan menggunakan metode Borobit atau unit area. Silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut di metode terakhir, yaitu metode kontur area. Oke, untuk konsep perhitungan volume kontur area, ya pada metode ini, bentar ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep perhitungan volume kontur area. Pada metode ini digunakan garis-garis kontur pada peta topografi untuk menghitung volume dan digunakan untuk menghitung volume reservoir, tanggul, volume pekerjaan tanah, untuk lubang galian, dan lain-lain. Pada gambar, apabila A0, ya A0, ya, A0 itu adalah yang paling luar, kontur paling luar, A1, kontur di dalamnya, A2, dan seterusnya sampai dengan AN. Kalau di sini itu sampai dengan A4 ya, A5 ya, adalah luas yang dikelilingi oleh masing-masing garis kontur dengan interval H dan volume total adalah sigma V, maka volume total dapat dihitung dengan metode berikut. Yang pertama, untuk metode prismoida. Volume sama dengan H per 3 dikali dengan A0 ditambah AN ditambah
4SA 2R plus 1 ditambah 2SA 2R. Keterangannya adalah R pada 2R plus 1 berselang 0 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 1/2 kali N min 2. Sedangkan R pada 2R berselang 0 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 1/2 kali N min 2, ya. Untuk N sama dengan 2 diperoleh R sama dengan 0 sehingga volumenya sama dengan H bagi 3 dikalikan dengan A0 plus A2 ditambah 4A1 atau hasilnya jika kita sederhanakan persamaan tersebut menjadi H per 3 dikali A0 ditambah 4A1 ditambah A2. Nah, di sini catatannya adalah bila N adalah ganjil, bagian yang terakhir dihitung dengan cara piramida kotak atau cara rata luas penampang awal dan akhir. Metode yang kedua adalah metode piramida kotak. Untuk metode piramida kotak, kita menggunakan persamaan volume sama dengan H per 3 dikali A 0 ditambah AN ditambah 2 SAR ditambah S kali A R min 1 kali AR dipangkat setengah. Keterangannya adalah R pada 2 SAR berselang 1 sama kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan N min 1 atau R pada S kali AR min 1 kali AR pangkat setengah berselang 1 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan N. Untuk N sama dengan 1 diperoleh volume sama dengan H per 3 dikali A0 tambah A1 tambah A0 kali A1 dipangkat setengah atau jika kita sederhanakan menghasilkan persamaan V sama dengan H per 3 dikali A0 ditambah A0 kali A1 pangkat setengah ditambah A1. Kemudian untuk metode perhitungan volume kontur area yang ketiga adalah metode garis kontur dengan luas rata-rata, di mana volume diperoleh dari H per 2 dikali A0 ditambah AN plus 2SA R dengan keterangan R bernilai 1 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan N min 1. Untuk N sama dengan 1 diperoleh persamaan volume sama dengan H per 2 dikali A0 ditambah A1. Oke, jadi itu rekan-rekan berkaitan dengan materi kita untuk perhitungan volume. Sampai di sini, mungkin ada yang ingin kita diskusikan, silakan rekan-rekan. Belum selesai ya sesinya, kita sampai jam 14.20 ya harusnya ya. Mas, 50. 14.30, masih ada sisa waktu? Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin untuk sesi ini saya cukupkan sekian. Saya selesaikan recordingnya.